Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailun ala ursiha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Ikhwatal muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah, segala ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang indah ini kita masih bisa bermuajah bersama dengan penuh dengan keindahan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kebaikan-kebaikan dan selalu bersemangat dalam berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat tidak lupa kita sampaikan kepada uswah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita bagian-bagian dari umat yang akan mendapat syafaat dari ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat bahwa manusia adalah hamba yang lemah. Manusia adalah hamba yang tidak mampu berbuat apapun kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu kita kuatkan dalam diri kita? Bagaimana supaya kita tetap bisa berbahagia dengan segala kekurangan apa yang ada pada diri kita semuanya? Maka perlu kita bersama-sama mengkaji bagaimana Al-Quran berbicara, bagaimana hadis Rasulullah berbicara. Minimal apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik adalah orang yang mampu bermanfaat bagi orang lain, yang bisa untuk selalu dan selalu dimanapun tempat berada itu bermanfaat. Tetapi kita bisa lihat, saudara-saudara sekalian, banyak orang-orang yang ketika dimanapun berada mereka selalu membuat keonaran dan seterusnya. Maka itu bukan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Di dalam Quran surah Ali disebutkan, duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu bihablim minallah wa hablim minan nas. Sudah diberikan jalan yang jelas kepada kita semuanya. Kalau kau ingin melihat kebahagiaan, maka hablum minallah, bagaimana Allah engkau perbaiki hubungannya. Hablum minannas, kau perbaiki dengan sebaik-baiknya. Sudah jelas, kalau sama manusia, selama engkau bermanfaat, maka insya Allah engkau termasuk orang-orang yang beruntung. Tetapi ketika hablum minallah, maka termasuk itu bagian daripada untuk meningkatkan keafah kita dalam kebaikan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ahli ibadah, banyak orang yang ahli baca Quran, tetapi dengan masyarakat acuh tak acuh, tidak peduli dan seterusnya, itu bukan dari yang diperintahkan Allah. Atau sebaliknya, orang begitu di masyarakat begitu care, begitu nyah-nyoh kalau dalam bahasa Jawa niku. Tetapi ketika dengan Allah Subhanahu wa taala, sholat tidak mau dan seterusnya, ono pora, ono di antara kita mungkin ya ada. Maka ketika itu, maka segera lakukan. Apa itu? Bagaimana kita bersama-sama untuk mengubah pola pikir, pola kehidupan kita. Yang penting pesan saya juga, jangan kokean pola. Itu juga bagian yang dapat mengubah mindset dalam diri kita. Banyak orang-orang yang terlalu berpikir yang lain-lain. Ibaratnya terlalu dengan orang lain berprasangka tidak baik, kemudian dengan tetangga tidak baik, dengan orang lain dan seterusnya. Tapi perlu garis bawahi teman-teman semua, saudara-saudaraku semuanya, yang paling diutamakan apa? Mari perbaiki hubungan terutama di dalam internal keluarga kita masing-masing. Bagaimana hubungan yang baik antara ayah, ibu, anak, yang itu menjalin menjadi baiti jannati. Kemudian ketika itu, maka
seandainya kita ada kekurangan, saling menutupi, kemudian saling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berkonsep bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salat jangan ditinggalkan. Selalu dan selalu memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika apapun yang terjadi. Maka ketika kita mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal. 1, bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, bersabar ketika kita menerima musibah apapun yang terjadi pada kita. Yang ketiga, selalu mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, karena manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan, termasuk diri kita masing-masing. Sekali lagi, bersyukur, yang kedua bersabar, yang ketiga adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan 3 hal yang digabungkan ini, harapan saya mudah-mudahan pada suasana yang penuh dengan barokah ini, kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dengan di dunia baik, di akhirat baik, dan insya Allah hatta ila yaumil qiyamah akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.